adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat terus ya. Walaupun kita masih harus ibadah lewat YouTube, belum bisa tatap muka, tapi gak apa-apa. Kakak harap adik-adik semua masih tetap semangat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Nah adik-adik, kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari malam hari tadi hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa bangun dengan keadaan sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati kami agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak layan nanti ya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir agar kami bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini.
Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Anes di minggu pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Anes mau ajak kita untuk menundukkan kepala, persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami sampai saat ini Tuhan, dan kiranya Tuhan mau memberkati dan mempersiapkan hati kami Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan yang akan kami dengarkan. Berkatilah kami semua ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Kudusnya hidup. Tuhan berbicara kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang hidup kudus. Adik-adik, ada yang tahu gak sih hidup kudus itu apa? Nah, karena mau kasih tahu nih, hidup kudus itu artinya bisa berbagai macam nih adik-adik. Yang pertama, bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Lalu hidup kudus bisa juga diartikan kalau kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu hidup kudus juga bisa diartikan kita tidak boleh melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan jahat yang dilarang oleh firman Tuhan. Nah, dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan umat Israel agar mereka hidup kudus adik-adik. Kenapa ya Tuhan mau orang Israel itu hidup kudus? Yang pertama, karena Tuhan sendiri, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Jadi bangsa Israel juga harus jadi orang yang kudus. Lalu yang kedua, agar orang Israel tahu bedanya bangsa Israel yang menyembah Tuhan yang kudus dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu, kalau adik-adik ingat, mereka ada yang menyembah berhala ya adik-adik. Nah, tadi di pembacaan Alkitab kita juga Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana sih cara hidup yang kudus kepada orang-orang Israel. Ada yang masih ingat nggak? Nah, tadi kita udah membaca tuh di ayat 3, hormati ibu dan ayah. Jadi kita juga harus menghormati dan mengasihi orang tua kita. Lalu memelihara hari Sabat. Apa sih hari Sabat itu? Jadi kita diberikan hari oleh Tuhan, satu hari khusus untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kita bisa ke gereja, kita bisa berhenti dari segala kegiatan aktivitas kita bekerja dan kita menyembah Tuhan. Nah, lalu satu lagi apa? Menyembah hanya kepada Tuhan saja. Jadi kita nggak boleh adik-adik menyembah berhala ya. Harus ingat itu. Lalu adik-adik, Tuhan juga mau kita sebagai umat Tuhan saat ini, kita juga walaupun masih kecil nih, harus hidup kudus. Yaitu kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya sama yang seperti kayak tadi, harus hormati orang tua, harus beribadah kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan, gitu ya. Nah, Tuhan mau agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi yang jahat. Itulah yang membedakan kita antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Nah, yang membedakan kita menjadi umat pilihan atau anak-anak pilihan dengan orang-orang yang lain. Nah, Kak Anas mau nanya lagi nih.
kira-kira tadi kan katanya harus melakukan perbuatan yang baik nih Kak. Tapi dulu nih waktu sebelum pandemi itu temanku minta contekan Kak pas ulangan. Nah itu aku ngasih loh Kak. Nah adik-adik kira-kira itu perbuatan baik atau jahat? Iya, membantu orang betul itu perbuatan yang baik. Tapi adik-adik itu jadinya perbuatan yang jahat karena apa? Membuat teman kita jadi malas. Dia cuma maunya nyontek aja. Dia nggak mau belajar sendiri. Malah nanti dia yang rugi kan. Jadi dia nggak pinter karena dia cuma tahu nyontek, cuma tahu meniru. Nah jadi walaupun itu perbuatan membantu, tapi itu membantunya dia nanti jadi nggak baik ya teman-teman kita itu. Jadi sebaiknya nanti adik-adik kalau udah mulai tatap muka lagi, kalau ada ulangan jangan dikasih contekan supaya teman-temannya adik-adik juga bisa pintar gitu ya. Nah dari sini kita mau belajar hidup kudus itu tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, karena hidup kudus itu adalah bagian dari perintah Tuhan, makanya kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus setiap hari ya adik-adik kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang seturut dengan firman Tuhan ya. Nah, dengan melakukan hidup yang kudus, kita membuat Tuhan Yesus senang, kita membuat orang tua kita senang, juga teman-teman yang bermain atau teman-teman di sekitar kita juga senang. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk selalu dapat melakukan hidup yang kudus. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Layan. Sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Kakak Layan ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami agar kami boleh mengingat dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus, terutama bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden dan setiap jajarannya ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Kau saja yang bisa memulihkan seluruh bangsa ini dari virus atau penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kau yang mau menghentikannya semua ya Tuhan Yesus, agar kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik kembali ya Tuhan Yesus, dengan normal kembali dan bisa bertemu satu sama lain ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, GPIB Karis ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati dan sertai gereja kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap taat dan setia dalam beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan yang terbatas, tetapi kami harus tetap beribadah ya Tuhan Yesus, walaupun hanya dari rumah ataupun online ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya kepadamu ya Tuhan, Kau mau memberkati kami di setiap ibadah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, berkatilah gereja ini agar bisa menjadi terang untuk sekitar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus, Kau mau menyertai dan jamah mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa cepat sembuh dan bisa melakukan kehidupan mereka dengan baik kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga obat-obatan yang akan mereka konsumsi dan juga minuman dan makanan yang akan mereka konsumsi juga ya Tuhan Yesus, agar bisa menjadi kekuatan dan kesehatan untuk mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian-ujian yang ada ya Tuhan Yesus. Berkatilah agar adik-adik bisa mengerjakan ujian-ujian dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jaga kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dari pagi hari hingga malam hari ya Tuhan Yesus, agar kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Kau mau jauhkan dari segala kejahatan, mara bahaya ataupun penyakit-penyakit yang ada ya Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalankan kehidupan kami dari pagi hari hingga malam hari dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di akhir ibadah kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saat ini, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk doa penutup. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan, Kau sudah sungguh baik memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai, dan biarlah Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, Engkau boleh menolong kami untuk selalu menjadi anak-anak yang boleh hidup kudus, yang selalu boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setelah ibadah kami pagi ini, kami mau melakukan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Mari Bapa, Engkau yang memberkati akan seluruh kegiatan kami. Tuhan memberkati juga kesehatan kami. Biarlah kami boleh dapat berkumpul kembali untuk beribadah minggu depan dengan keadaan dengan sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.